Jadi pemilih hari ini harus naik kelas. Jangan tahan kelas, apalagi turun kelas. Ya. Kita memilih bukan karena dapat apa atau dapat berapa, tapi kita memilih karena dia punya gagasan, pikirannya untuk kita apa, Pak Mama. Ya. Itu baru kita cerdas. Jangan kita bilang kita pemilih cerdas, tangan kita masih taruh di mana-mana. Ya. Karena musuh demokrasi terbesar hari ini ada dua, Pak Mama. Politik uang dan politik dinasti. Politik uang itu apa? Politik uang itu adalah cara untuk mempengaruhi suara kita supaya bisa memilih orang. Ya. Lalu politik dinasti, selama ini kita tidak sadar. Politik dinasti ini kan politik yang hanya dimainkan untuk lingkaran keluarga saja. Orang lain dibatasi. Ya. Suami sudah jadi pejabat, istri juga mau jadi pejabat. Kakak kandung sudah jadi pejabat, adik kandung juga mau jadi pejabat. Ini yang namanya dinasti politik. Ini yang harus kita lawan. Untuk apa kita kasih sekolah anak-anak kita? Kalau dalam jabatan politik ini hanya suami istri yang duduk, hanya kakak adik kandung yang duduk, tidak bisa, Bang. Makanya saya setiap hari itu tulis di Facebook, di WA, di Instagram, bagaimana melawan politik uang dan dinasti politik. Ya. Kita harus sadar, ya. Karena kita susah payah menyekolahkan anak-anak kita, yang suatu saat mereka juga bisa duduk di jabatan-jabatan politik itu. Ya. Yang berikut, Mbak Mama, apa kerja DPR? Atau DPR itu kerjanya apa? DPR tidak ada kerja berat. DPR kerjanya hanya omong yang pertama. Jadi omong kosong kalau datang sini bilang dia mau buat ini buat itu, jangan percaya. Karena kerja DPR yang pertama itu adalah omong, bicara, tapi bicara yang berisi, bicara yang ada dasar aturan, bukan hanya. Ya, makanya lihat banyak anggota DPR kita hanya diam, tidak bisa bicara, karena takut salah bicara, takut kalau bicara tidak sesuai aturan. Ya. Jadi jangan ada lagi bahasa yang begini. Oh, kami punya DPR ini dia diam tapi kerja. Salah. DPR kerja omong, bukan apa-apa. Kerja omong, omong dan omong. Lalu saya tambah, yang kedua, ribut. Ribut ketika bicara tentang kepentingan rakyat. Saya mau berjuang, contoh, tiba-tiba saya dihadang atau dihalangi di paripurna. Saya tidak hanya omong, ribut sudah kita. Karena saya bicara bukan untuk kepentingan diri saya, tapi saya bicara untuk Bapak Mama, kakak adik saya. Dan terakhir sudah tidak baku dengar, ribut juga tidak dengar, sudah kita baku pukul. Ya, kursi meja harus bicara. Harus begitu Bapak Mama. Bukan apa DPR datang dengar, duduk diam, duit. Rakyat dapat apa? Rakyat tetap dapat angin segar, janji-janji manis. Ya, ini yang terjadi. Ya, jadi kita sudah harus berubah, Bapak Mama. Saya kemarin di 2019 saya tidak terpilih pun saya puas. Kenapa? Karena saya melakukan pendidikan politik hampir di seluruh Kabupaten Ngada dan 6.400 itu menjawab itu, Bapak Mama. Artinya sudah mulai ada kesadaran masyarakat kita. Ya, itu Bapak Mama. Kerjanya omong. Jadi jangan datang, nanti kami mau bangun itu. Tidak. Itu kerjanya eksekutif, bukan legislatif. Nanti saya mau bicara 3 fungsi DPR. Ya. Lalu yang berikut Bapak Mama. 3 fungsi DPR. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembuat peraturan perundang-undangan. Ini yang harus kita uji kinerja DPR kita. Contoh fungsi kontrol. Selama dia kita pilih di atas itu, berapa banyak persoalan yang terjadi di sini lalu dikontrol oleh DPR? Saya mau tanya.
Berapa persoalan kita ini yang diangkat oleh DPR, yang dikontrol oleh DPR? Tidak ada bab mama. Semua hanya mau bermain aman, main dari belakang layar. Kita yang muncul di depan, dia dari belakang. Itu bukan, dia tidak sedang menjalankan fungsi kontrol.